Ya, teman-teman, kembali lagi kita ngebahas emiten punya teman-teman, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Bro HRS W8L ya atas super tanknya. Mudah-mudahan apa yang diberikan dikalikan dengan berpuluh kali lipat dan disertakan dengan kebermanfaatan. Serta kepada Bro Eli ya 1495 juga terima kasih atas super tanknya. Mudah-mudahan apa yang diberikan juga dikasihkan dengan kebermanfaatan. Baik, kita bahas IHSG kita dulu teman-teman ya. Baru kita ngebahas emiten teman-teman yang lain. Oke, IHSG kita 20,5 triliun hari ini luar biasa masuknya ya. Transaksi cuma normal teman 5,3 ya. Sekarang sudah balik ke jandang normal kembali. Hari ini 779,5 miliar si Forex sudah mulai masuk kembali. Masih ditahan di MA 20-nya ya. Dia belum mau masuk lagi ke MA 10. Saya pikir kalau dia dibawa ke bawah sedikit aja teman-teman. Ini untuk menjadi support gitu ya. Biarkan dia ke level 58562 dulu deh walaupun tinggal beberapa hari lagi untuk ke IHSG 9.000 ya mungkin harus ditunda dulu teman-teman kalau tidak terjadi kenaikan yang signifikan selama 3 hari ke depan gitu ya kan hari ini kan masuk ya besok masih ada aktif 1 hari nanti setelah libur Natal ada lagi masuk ya baru dua hari lagi ya mudah-mudahan nanti bisa lah teman-teman minimal ke break dulu deh 8797 gitu ya. Ternyata Poren masuk ya 779 ya 79,5 miliar ya. Oke teman-teman ya kita langsung aja ke BBRI dulu ya. BBRI bagaimana sekarang BBRI kondisinya? BBRI kita cek BBRI. Baru kita ngebahas untuk emiten teman-teman yang lain ya. BBRI sebentar teman-teman ya. BBRI foreign masih keluar teman-teman ya 238,7 miliar. Tapi ini sudah mulai membaik nih ya, sudah mulai sideways atas 3 hari ini. Mudah-mudahan tidak jebol lagi MA 10-nya nih ya. Sekarang sudah mulai masuk nih ke MA 20. Nah, mudah-mudahan didorong nih ya. Jadi ke sini aja teman-teman ke angka 3840 aja gitu ya. Ini saya tinggal ngebreak MA 200-nya aja harusnya ini ya. Kalau sudah ngebreak MA 200 dan sedikit ke angka 4070 aja. Biar si MA 200 menghadap ke depan aja yang penting target itu dulu deh gitu yang penting teman-teman ya. Kalau secara TA bagus cuma isiannya nih teman-teman ya. Ini masih dikuasain sama teman-teman kita. Poren pun Poren masih akan nih teman-teman ya. Si akan sudah mulai masuk walaupun sedikit kalau untuk ukuran BBRI ya 11 miliar itu sedikit teman-teman ya. 11 miliar itu sedikit ya. Domestiknya wis teman kita sudah mulai pada ngambil nih. YU Poren, AK Poren teman-teman masuk ke domestik ya. Nah, itulah teman yang suka saya bilang bahwa terjadi seperti yang Poren keluar gitu padahal kalau digabung-gabungin ya ada Poren lokal yang memang masuk sorry ada broker Poren yang memang masuk di broker lokal gitu kan jadi sepertinya Poren lokal sama si Poren pada keluar gitu kan padahal kenyataannya ya mereka seperti yang berkutat gitu ya di istilahnya di market kita itu seperti Poren keluar terus padahal di Poren lokal itu ada yang masuk gitu teman-teman ya tapi tidak terdeteksi sebagai bandar lokal gitu kan. Cuma terdeteksi sebagai domestik aja gitu kan si AK itu ya. Ini pada si AK itu kan si AK YU itu kan foreign teman-teman ya. Tapi di sini terdeteksi sebagai domestik ya. Jadi saya pikir ini strategi baru teman yang sedang dijalankan gitu ya. Karena kan biasanya kan BBRI itu kalau kenaikan itu ya sangat berpengaruh sekali terhadap foreign ya. Tapi sekarang sudah mulai bagus nih. Kalau di sini kan benar nih, foreign keluar gitu ya. Ini foreign sekarang masuk betul gitu. Kalau sekarang mungkin pakai strategi yang baru. Bisa jadi seperti itu. Tapi mudah-mudahan dikembalikan lagi ke normalnya. Jadi untuk 4 bank ini memang kita harus ikutin foreignnya teman-teman ya. Mau tidak mau gitu. Lanjut ke BBNI. BBNI masih bertahan di MA 200-nya. Kita cek. Ya, BBRI masih bertahan di MA 200, cuman ini agak terus diturunin ya. Ini kalau lewat daripada kanal panjang ini patut diwaspadain teman-teman ya. Karena bisa jadi dia akan nembus dulu ke 4220 untuk menembus MA 200-nya ya. Dan hari ini pun Foren keluar ya 27,5 miliar, Bana Loka pun keluar. Tapi kalau kita gabungkan
Masih banyak lah bandar foreign dan bandar lokal yang masih berada di BBNI ini. Cuman perlu mempertahankan MA 200-nya aja. Kalau perlu sih harus diberi kembali ya. Biar si supportnya yang ini support ini teman-teman ya sudah terjadi supportnya, sekarang sudah terjadi support ya. Jangan sampai jebol support lagi. Bisa-bisa turun kembali melewati MA 200-nya gitu teman-teman ya. Oke. Jadi untuk PBNI masih bagus, bandar poin masih ada dalam, walaupun ada pengeluaran masih bagus ya. Nanti mungkin ke level 4.600 dulu deh teman-teman ya untuk tanda kenaikannya ataupun targetnya di situ ya. Lanjut ke BMRI. BMRI kita cek. Wah, BMRI bagus nih teman-teman, sudah mengarahkan MA 200-nya ya. Tadi menyentuh tanda kenaikan di angka 5.200, cuma dipantulin lagi didorong lagi ke bawah. Hari ini si Foreign keluar ya 100 miliar, tapi tidak mempengaruhi pengambilannya ya, masih banyak pengambilannya daripada pengeluarannya ya. Sini nih, pengambilan masih banyak ya, untuk pengeluarannya sih sedikit lah, 100 miliar itu sedikit ya. Sini ada si RX, si TP yang masuk ya. Bandar lokalnya ada si PD, CC sama ZP yang sudah mulai masuk juga, bagus teman-teman ya. Yang sudah mulai membaik teman-teman ya si BMRI ya, tinggal mengarahkan ke atas sedikit aja. Ini sideways atas terus di break akan lebih enak lagi ya. Dia sudah bikin support di angka 4.800. Lanjut ke BBCA. BBCA kita cek dulu BBCA-nya. Ya masih belum mampu teman-teman ya si BBCA ini untuk mengurusin ke level sorry kok begini teman-teman sebentar ya. Untuk ngebreak area 8.300 dan sedikit lagi ke level, sorry nih teman-teman nih, agak sedikit gangguan ya. Nah si masih tanda kenaikannya di level 8350. Ini harus ngebreak MA 200 dulu teman-teman ya. Kalau tidak ngebreak MA 200 dulu udah masih cenderung nih masih downtrend jatuhnya gitu ya. Statusnya masih downtrend. Nah, per hari ini si Bandar Forenmu sudah mulai masuk 78 miliar. Smart Money sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Smart Money sudah mulai bagus banget. Hijaunya pekat banget selama 4 hari ini. Saya pikir mudah-mudahan bisa diberi langsung ya ke 8675 deh, ataupun dengan open gap pun sorry, dengan open gap juga tidak masalah ya. Yang penting ya bisa ke level 8775 ya. Yang penting dia sudah bisa melewati MA 200-nya aja. Cenderung kalau sudah melewati MA 200 kan enak teman-teman. Jadi statusnya sudah berubah, yang jadinya downtrend jadi uptrend gitu ya. Nah, teman-teman, seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk BBCA dan Pak Bank. Kita masuk ke bagian akumulasi foreign ya, ada Bumi, teman-teman. Bumi sudah diakumulasi sama foreign, kita cek Bumi di sini. Dari bawah ya sekalian ya, Bumi sama coa-coanya nanti kesimpan dulu ya. Mudah-mudahan sih bisa dibahas coa ya. Udah masuk kok coa teman-teman, tinggal dibahas aja. Kita bahas buminya dulu ya, karena diakumulasi sama foreign. Ya, Bumi sudah mulai bagus nih, tanda kenaikan sudah dijebol ya, bagus. Ini kalau dia terjadi sideways lagi, nggak jadi masalah teman-teman ya. Selagi dia masih bertahan di level sini nih, di angka 366 itu masih bagus banget ya. Jadi kalau dia turun ke level 366 ya, itu masih bagus lah. Masih bertahan di candle panjangnya dan dia itu masih cenderung di atas MA10 ya. Dan per hari ini keren banget. Si Foreign ngambil 432 miliar, bandar lokal pun sudah mulai masuk. Artinya target ke angka 500 kita targetin ya, sini ya. Ini ke angka 500-an mudah-mudahan tercapai dengan baik teman-teman ya. Untuk si Bumi ini ya, mudah-mudahan sudah tercapai ya teman-teman ya, sampai ke angka 500. Lanjut ke emiten berikutnya, ada emiten Antam teman-teman ya. Antam diakumulasi sama foreign juga. Antam, kita cek Antam ya. Antam bagus teman-teman, tanda kenaikan juga sudah mulai bagus di akumulasi. Hari ini akumulasi 394 miliar ya. Ini target yang sini sudah mulai dicapai dengan baik, tinggal selanjutnya nanti di angka 3290. Ini posisinya lagi bagus ya, MA10 di bawah candle, MA20 di bawah candle, trend up juga masih bagus ya.
Saya pikir ke target lagi ke angka atas lagi bisa nih teman-teman ya kalau terjadi kenaikan lagi ya. Tapi fokus dulu ke lepas ini dulu ya di angka berapa nih? Di angka 3290 dulu ya. Nanti kalau sudah diberikan KWS itu saya pikir saatnya dia lebih tinggi lagi ya. Area koreksi kalau 3060 itu masih masih aman. Hari ini 394 ya. 394,8 miliar. Badan lokal pun masuk bagus teman-teman. MG sudah mulai masuk lagi nih di badan lokalnya. CCAK bagus yang ngambilnya bagus. Lanjut ada emas ya masuk lagi ke radar foreign. Kita cek emas apakah sudah emas di lagi koreksi teman dia belum bikin support teman-teman ya. Jadi bagus sih ya jatuh dulu nih ke level 5.125 ya ataupun nanti sideways dulu deh. Kalau sideways dulu nanti biar nyusul dulu MA 200-nya nanti pas MA 200 sudah mulai dekat mungkin agak diberi sedikit ke bawah. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Kenapa? Karena kalau sudah ada tahanan, teman-teman, sebenarnya di sini kan ada tahanan nih. Itu mau cenderung bagus ya. Dan hari ini Foreign masuk kembali 116,4 miliar. Perhatikan sini bandar Foreignnya keren banget ya. Ini bandar Foreignnya keren banget, pengambilannya bagus ya untuk si emas ini. Lanjut kita ke emiten, sorry teman-teman, ngikut-ngikut mulu teman-teman. TLKM ya. TLKM kita cek. TLKM lagi posisi bikin support ya ini tanda penurunan sudah mulai dijebol. Ini si jebol ya bagus ya. Jadi dia ngasih lagi tanda penurunan satu di level sini teman-teman. Nah ini tanda penurunan 3.400 ya menjadi tanda penurunannya. Kita cek. Nah, itu. Ini tadi kenaikan di sini teman di 3.500 ya. 3.500 itu tanda kenaikannya. Nah, untuk Telkom ya, walaupun sedang diturunkan dulu ya untuk ambil area koreksiannya, Foreign ternyata masuk lagi ya 39,9 miliar. Kalau yang baru kalau yang mau ngambil teman tunggu dulu ya. Tunggu dulu MA 10-nya ya. Yang di atas bagaimana? Aman, teman-teman di atas aman. Target nanti 4010 ya. Jadi targetnya di situ ya untuk si TLKM dan posisi bandar lokal pun sama Foreign pun masih terus pengambilannya bagus teman-teman. Telkom ini. ITMA sekarang nih. ITMA. ITMA diakumulasi sama Foreign, kita cek. Hari ini Foreign 36 miliar, teman-teman. Oh, ada aksi apa nih? Keren banget Foreign, teman-teman. Kita cek tanda penurunan. Aman banget tanda penurunan sini doang si ITMA. 1290 tanda penurunannya. Di sininya bagus. Mau lagi uptrend bagus, teman-teman ya. Bandar lokal pun baru keluar sedikit. Keren banget nih si ITMA nih. Kita cek, teman-teman. Kita cek si ITMA posisi di mana. Keren si ITMA, teman-teman. Bagus teman-teman sudah kita cek untuk keseluruhan. Apakah dia masih ada satu lagi teman-teman PR-nya di sini ya. Di tahun 2019 teman-teman dia punya PR situ ya. Ya kan tahun 2016 ya. Dia punya PR di sini nih si ITMA itu nih. 2019 ya. Tahun 22-an lah teman-teman ya. Ini tahun 2016. Ini beda ya di sini teman-teman. ITMA ini kan 10 tahunan ya. Kita cek di sini deh si ITMA nih. Oh ya ini mah milik bandar teman-teman ya. Ini bisa terus naik teman-teman ya si ITMA nih. Targetnya kemana kita cek dulu teman-teman targetnya. Karena sekarang sudah mulai tinggi soalnya harganya. Sudah mulai tinggi banget. Ya apalagi sudah naik isu. Pas banget sini nih. Sudah ya sini. Di 2000-an ke sananya ada nggak? Kena suspensi ya. Udah nggak ada mentok sih teman-teman. Ini apa ini teman-teman? Ini candle bukan sih? Bukan ya? Oh, karena sempat kena suspensi. Dulu tahun 2016, sekarang tahun 14, 2016. Apa sini ya? Paling tinggi 1000 agak tertinggi ini teman-teman ya.
Dan dia masih ada peluang ya, masih ada peluang ke level atas lagi. Tunggu sebentar ya, ITMA teman-teman. ITMA. Nah, jadi dia kalau turun ke level sini masih aman nih teman-teman ya. Ke angka 1685, tapi kalau paling amannya di level sini 1965. Ini posisi Bandar Pornya keren banget. Si II lagi teman-teman yang ngambilnya. Ini memang milik bandar teman-teman ya, milik bandar. Sudah dipastikan ini milik bandar. Kenapa? Pengambilannya luar biasa gitu kan. Pengambilan luar biasa 36 miliar. Ini trennya lagi bagus juga ya, bandar lokal cenderung diem-diem aja gitu kan. Yang paling keren itu si bandar lokalnya. Si bandar foreign sorry ya. Domestiknya ada si HD 16 tuh dan domestiknya si HD ngambil ya teman-teman. Wih, ini lagi dipermainkan teman-teman ya. Bisa dimanfaatkan buat teman buat scalpingan sih kalau gini ya si ITMA ini. Pengambilannya bagus. Bisa ke level mana ya, bisa ke angka 2200-an dulu deh teman-teman ya. Nanti kalau semakin ini tidak mentok lagi berarti cenderung dia akan di harga lebih tinggi lagi ya ke sini nih teman-teman. Ke tahun 2019 sini. Cuma sini tidak terdeteksi tahun 2019 ya, kita cek dulu deh. Penasaran saya teman-teman. Ke level mana dia ngambilnya nantinya. Terus di sana terdeteksi ya. 2023, 2022, 2021, 2020. Nah, di sini teman-teman, cuman nggak kelihatan di sini, nggak ada nih. Nggak ada tanda-tanda di sini ya. Kemana gerangan teman-teman? Nggak ada nih. Nah, di level sini harusnya adanya nih. Cuman nggak ada di sini kan ada nih si ITMA ya. Nah, di sini tuh ada nih teman-teman. Ada harga tertinggi ya, tahu bulan Mei tahun 2019 ya. September. Nah, harusnya di sini kan ada teman-teman. Ternyata di sini nggak ada. Apakah ada? Coba cek teman-teman di sini. Nggak ada kan? Berarti udahlah ngikutin teman-teman. Ngikutinnya terkadang suka ada gangguan juga gitu kan. Di sini soal tidak ada gap gitu teman-teman. Berarti cenderung dia memang harga tertinggi kan di level sini nih. Di tahun 2016 ya. Berarti dia tinggal ngelucutin kenaikan aja ya. Oke, teman-teman seperti itu ya untuk ITMA ya. Bagus untuk pungutannya. Inco sekarang teman-teman. Inco. Inco pas banget di tanda kenaikannya, saya kecilin dulu ya. Suksi Inco. Kita hapus dulu. Target selanjutnya sini teman-teman ya di angka 4520. Ini babak ketiga di sini nih ya. Di angka 4800. Kita cek Inco. Inco ya masih ada peluang teman-teman si Inco ya. Sudah bikin support juga kan. Sudah bikin support di level sudah mulai bagus. Area aman penurunan sampai ke level 4170. Ya di sini nih area amannya ya. Asal jangan jebol area candle hijau ini aja ya. Hari ini Foreign ngambil 28 miliar, Bandar Lokal pun ikutan ngambil. Kalau kita gabungkan dari mulai tanggal 27 November, lumayan banyak teman-teman Bandar Foreignnya ya. Ini Bandar Foreign yang ngusahain teman-teman. Jadi targetnya sini ya, babak ketiga di angka 4.800, break 4.800, nah 65.600 target selanjutnya. Oke teman-teman ya, untuk si Inco bagus. Indi sekarang. Indi. Ada yang nanyain Indi teman-teman? Indi. Oh ini open sama dengan low ya. Terus Inco. Terus apa lagi? Tadi apa aja ya? ITMA. Lanjut ke emiten berikutnya ada AMRT ya. Indi dulu ya, sorry. Indi dulu nih. Ini juga bagus teman, tanda penurunan kemarin dilewatin, dia bikin support buat sini bagus, udah bagus nih. Dia bikin support pas banget di MA10, cuman dia bukan support. Sorry, bukan support. Tanda penurunan. Dia tidak bikin support, baru sini supportnya nih. Berarti sudah mulai bagus teman-teman ya. Dia bikin 1, 2 nih udah jadi support. Nah, ini belum jadi support ya karena belum melewati MA20-nya ya. Jadi ini masih dalam proses itu
istilahnya sideway atas kalau saya bilangnya teman-teman, sideway atas bila mana tidak jebol area 2120 itu masih posisi aman banget. Tanda kenaikan di angka 2400, targetnya nanti di angka 2600 dulu. Perhatikan si bandar foreign yang ngambilnya banyak, bandar lokal pun bagus ya. Ini perhatikan nih nanjaknya bagus banget ya bandar lokal sama si foreign. Jadi kalau dia turun ke level sini aman ya. Yang penting terlihat nanti jelas teman-teman ya. Ketika volume hijau terus walaupun sedikit-sedikit, kalau ada merah sedikit-sedikit tuh nggak usah khawatir. Ada di sini volumenya bagus di sini nih. Di angka 15 Desembernya bagus dan pungutan bandar lokal pun sama bandar foreign pun keren. Artinya ini bisa mencapai ke harga 2.600. Kalau sudah mulai break kemana lagi? Nggak ada teman-teman. Sampai sini aja dulu ya, karena sudah 2 kali disentuh. Nanti kalau sudah mulai ke situ kita cek dulu si Indi posisinya di mana. Ya masih ada peluang teman-teman ya ke harga sini nih, ke angka 3.200 tapi sampai sini aja dulu. Nanti kalau 2.600 di break baru targetkan ke angka 3.000-an. Oke, teman-teman sementara gitu dulu ya untuk si Indi CBDK. CBDK ini pani teman-teman ya, ini buat CBDK ya. Sudah mulai diakumulasi nih sama Poren, teman sudah mulai bagus ya. Nah, dia lagi sideways atas belum bikin support ya. Bagus sih dia bikin support dulu nih ya, ke level sini aja nih. Kita pindahin ke depan sedikit ya. Nah, ke level sini aja nih teman. Biarkan dia ke atas dulu si MA 20-nya, nanti di break nih enaknya. Sampai ke level sini aja 8450 aja. Biar melewati MA 20. Jadi nanti pas dia putar balik itu bagus kuat. Kalau ini kan masih rally ya. Masih ada potensi penurunan gitu. Kalau sudah bikin support kan enak. Sudah bikin support langsung diberi kembali maka akan terjadi kenaikan. Target tanda kenaikan 9525 targetnya nih. Target utama ya. 10.825. Sedikit lagi targetnya teman-teman ya. Dan si Foreign pun terus ngambil, perhatikan nih, Foreign terus ngambil, bandar lokal pun terus ngambil. Artinya si CBDK ini memang diakumulasi sama Foreign sama bandar lokal. Saya pikir sih ke sini bisa lah teman-teman. Apalagi habis lagi isunya kan buat pembelian CBDK. Artinya ada pemain besar lah Konglo ya targetnya bukan soal duit teman-teman ya. Mereka itu targetnya gengsi ya. Oke, teman-teman CBDK bagus teman-teman ya. Cuman tinggal harusnya sih dia ada support dulu deh. Biar enak. Ini kan cuma tanda penurunan doang ya, bukan support ya. Harusnya kalau support enak itu dia melewatin MA 20 dulu. Jadi agak dalam nggak jadi masalah. Yang penting dia bikin support itu akan lebih keren lagi. Nanti pas mau break ke atasnya itu lebih kuat lagi. Jadi nanti ada tahanan di supportnya. Tapi untuk pungutan keren banget ya. Nah, teman-teman ya, BBCA, BBM 4 bank sudah dibahas sama emiten yang diakumulasi sama Foreign. Sekarang kita bahas untuk emiten teman-teman ya. Ada Keter, Cat R ya. Punya siapa nih? Cat R. Dari Bro Dante ya. Cat R katanya. Kita cek Cat R. Cat R dia mau bikin support pada tinggal sedikit lagi bikin support ya. Nah, lihat pundaknya terbuka. Berarti si Cat R ini posisinya terbuka ya. Ya, dikit lagi teman-teman ya ke harga atapnya. Ingat ya, ini harga sudah mulai tinggi. Bandar Foreign bagus ngambil 8 miliar teman-teman ya ini. 8 miliar kemarin pun bagus pengambilan Bandar Foreignnya. Nah, teman-teman kalau mau scalpingan gitu ya, upayakan teman-teman 15 menitan aja ya. Nah, ini kan setelah 15 menitan belum masuk ke kriteria untuk uptrend ya. Biarkan dia masuk dulu enak sih teman-teman, biarkan dia masuk dulu ke MA 200-nya di sini nih. Berarti di area 1200 ya. Nanti kan kelihatan jelas dia akan mulai uptrend ya. Nah, ini juga sini kan si MA2 belum kembali ke MA200 nih ya, belum kembali ke MA200. Tapi kalau teman-teman ingin bid dan oper ya silahkan aja. Tapi untuk pungutan, benar-benar sudah ngambil 2 hari ini ya. 8,1 miliar. Kita cek untuk porennya ya, ada CC ngambil 4 miliar, BK ngambil 2, kita cek tanggal 19. Bukan AK sama CC, broker bagus semua teman-teman yang ngambilnya ya. Saya pikir sih untuk ke lepas ini bisa nih 1240 untuk menembus MA10 dulu ya. Sengaja sih tidak saya kasih target ya, hanya kasih tanggal aja. Pertanda si emiten ini hanya tinggal tunggu breaknya aja. Artinya harganya sudah mulai bagus teman-teman, sudah mulai tinggi aja. Saham Keter ya. Kita cek untuk maksimal, ya sudah tinggi banget harganya ya. Dan ini juga harga berdasarkan punajat pun sedikit lagi menjadi harga atapnya. Hanya seorang pemberani aja yang mau ngambil di sini. Kalau saya sendiri
Kalau mengambil emiten seperti ini teman-teman paling untuk scalpingan aja ngambil 2-3% atau 5% gitu teman-teman ya. Karena kan kalau jatuhnya suka agak sakit teman-teman ya. Dia belum bikin support sih kalau bukan sudah bikin support aja ya. Dia ngebreak dulu nih area sini aja nih 885 dulu deh. Akan agak selepas ini nih 750 ya untuk menutup gapnya saya pikir itu akan lebih menarik lagi ya. Dia akan up kembali. Nah, setelah bikin support mungkin dia akan lebih kuat lagi. Tapi walaupun tidak demikian si bandar forennya sudah ngambil kembali, bandar lokal ada ngambil 10.000 lot. Kita cek siapa yang ngambil 10.000 lot. Net buy-nya ada SQ ya bagus ya teman. Ada SQ, ada MG nih teman-teman, ada kayu broker bagus juga teman-teman ya. Ini bisa di break teman-teman nih, bisa di break area 1540 ya lebih dikit aja ya. Saya pikir sih sudah mulai bagus ya. Saya tidak ngasih tanda target yang saya bilang itu ya. Ini tinggal nunggu breaknya aja. Oke, teman-teman untuk Ether bagus ya. Untuk pungutannya bagus. Tinggal teman-teman skill teman-teman gunakan aja untuk scalpingan. Kalau mau swing ya harap teman-teman perlakukan yang namanya stop loss. Tapi selagi bandar forex sama bandar lokal masih ada di dalam, saya pikir untuk cut loss-nya harus area agak panjang dikit ya ke angka 755 mungkin teman-teman ya. Kenapa? Karena kan kadang-kadang kalau bandar lokal sama si foreign masuk-masuk tiba-tiba dibawa ke bawah kembali gitu teman-teman ya. Nanti di up-nya di hari kemudian begitu teman-teman ya. Nah mereka juga punya strategi gitu ya. Oke, dia lagi bikin ini dulu nih, harusnya bikin support dulu gitu ya, akan lebih bagus lagi teman-teman. Oke teman-teman untuk si Keter seperti ya. Jadi posisinya sekarang memang sudah terbuka lebar untuk sudah terbuka lah bukan terbuka lebar sudah terbuka. Targetnya bisa nanti ke level sini lagi gitu ya ke angka 1565 lagi. Situ ada si kepala merah. Cuman karena mereka kena suspensi harusnya pelan-pelan. Naiknya harus pelan-pelan. Karena kalau dikasih degusi naik khawatirnya dia kena suspensi yang kedua kali dia akan cenderung kena suspensi selama seminggu. Tapi untuk pungutan bagus. Oke, teman-teman untuk si Keter seperti ya Pura sekarang masuk ke punya teman-teman ada Pura. Pura FCA kelas 1 ya si Pura ini ya tidak mampu dia melewati tidak mampu melewati 50-nya tapi lagi bagus teman-teman nih Pura lagi bagus nih. Akumulasi porannya bagus ya. Bana lokal pun bagus. FCA kelas 1. Hanya tunggu tinggal di angka 50-51 aja ya untuk si Pura ini. Nah, kalau sekarang saham-saham FCA lagi jadi primadona gitu kan. Banyak dibahas di podcast-podcast teman-teman ya FCA itu ya. Ini sebenarnya peraturan ini untuk menguntungkan apa untuk ada strategi lain gitu. Ternyata digunakanlah sama si market maker untuk punya strategi baru ya dia saham-saham FCA makan mereka pun sepertinya tidak mau lepas daripada FCA gitu sini nih. Udahlah FCA aja, udah main di FCA aja gitu. Makanya nanti kalau dia masih bermain di FCA, kita tunggu koreksiannya nih teman-teman. Dia kalau koreksian ke level sini nih 33 lagi, terus ada pantulan lagi akan lebih keren lagi. Berarti betul dia mau bermain di harga FCA ya. Karena kalau tidak dilepasin juga berarti teman-teman ngambil di bawah aja lagi dulu ya. Kita kita lihat tuh. Tapi kalau untuk FCA saya tetap komitmen buat FCA itu bebas daripada FCA targetnya. Kalau teman-teman mau bermain di FCA, tunggu aja koreksian agak dalam dikit gitu ya. Kalau dikasih ke level 34. Tapi kalau teman-teman bisa masuk ya silahkan aja karena si bandar lokal pun cenderung bagus, bandar foreign pun cenderung bagus teman-teman. Apa di sini bandar foreign saya baca si YP ya. Dia mah memang suka lokal. Oh iya, sudah masuk teman-teman. Makanya sebenarnya teman-temanan saya bilang ini Poren mau masuk gitu, biasanya kagak mau teman-teman ya. Dulu kan yang protes itu Bandar Poren nggak mau. Poren ogah-ogahan gitu ya. Ternyata YU ngambil 1,5. Oh mungkin dengan modal sedikit yang bisa ngambil banyak dan untungnya gede. Bayangin aja teman-teman kalau dari harga 34 aja teman sini ya. Berapa persen teman-teman? 40% dari harga 1,5. Dari dana 1,5 dapat 40%. Teman-teman hitung aja. Untuk isian bagus ya untuk si Pura ini. Kita kasih update dulu deh. Kemarin nih bahas tanggal 5 ya. Wajar ya kalau sekarang di-update kembali. Oke, teman-teman ya seperti itu ya. Lagi bagus teman-teman akumulasi. Lanjut ada gadget CO.
GZCO. Kita lihat GZCO. GZCO lagi turun dulu, teman jangan ngambil dulu ya. Jangan ngambil dulu, nilai koreksinya panjang juga teman-teman. Ini support sudah mulai jebol soalnya ya. Waspada ya. Nah, bagi teman-teman yang atas bagaimana? Harusnya secara teori teman-teman harus bisa menggunakan planning gitu ya. Bahkan si GZCO itu saya tidak menarikkan terlalu tinggi kalau GZCO ya. Sekarang karena lagi bullish aja teman-teman ya GZCO itu. Oke, dia sekaligus menutup gapnya sudah lewat sudah lewat ini apa namanya support ya. Ini Bandar Poin tapi bagus nih ngambil nih 3,3 miliar ya. Nanti mungkin kalau teman kalau mau ngambil ya, kalau mau ngambil nih ya, tunggu dulu sabar dulu ya. Sabar dulu kalau mau ngambil nanti target kenaikan bisa lakukan sini nih. Nah, 280 ya. Dia target kenaikannya. Nanti kalau dia bisa melintasi area tengah ya. Saya pikir di sini area tengahnya sini. Nah, sini. 3040 saya pikir itu bagus teman-teman. Dia bisa up kembali gitu ya. Tapi kalau dia cenderung sampai level 280 aja tidak mampu, maka dia akan cenderung turun ya karena tidak ada kemampuan untuk melewati harga tertinggi sebelumnya. Begitu teman-teman ya. Sabar dulu kalau yang mau punya GZCO ya karena perhatikan di sini nih di angka 2222-nya itu ada gap kecil itu menandakan area penurunannya karena supportnya sudah dijebol jadi angka 272 waspadalah teman-teman ya. Mungkin nanti ada kenaikan sementara ya bisa ke level 282 sampai ke level 300-an. Kalau dia mampu bikin support kembali ya posisi CMA 10 berada di bawah candle kembali dan menuju ke atas MA 10-nya maka dia akan melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau tidak mampu ya waspadalah teman-teman ya. Dia akan menjemput MA 200-nya. Kita cek MA 200 berada di level mana jauh ya. 168. Yang ini support ini nih, support nih. Bila mana support ini dijebol ya waspadalah teman-teman ya. Mungkin manfaatin aja nanti kenaikan sementaranya ya sampai ke level 280 sama 2306. Nanti cek teman-teman untuk 15 menitannya. Sorry itu 5 menit ya. 15 menit teman-teman. Kita cek 15 menitan. Posisi GZCU kita cek. Ya baru turun gunung teman-temannya pas banget di harga tengahnya nih. Pas banget harga tengahnya kalau dia ada pantulan dari berapa nih 236 aja cenderung bagus nih. Ini belum saatnya masuk teman-teman untuk GZCO. Lebih baik tunggu dulu sampai betul-betul MA 10-nya berada di bawah candle ataupun nanti break dulu ke angka 288 gitu ya. Nanti teman-teman bisa melakukan scalping di arah situ. Biar untuk kepastiannya dia akan up kembali. Untuk kemarin sekarang sudah mulai masuk nih. Foreign sudah mulai masuk ya. Lumayan ada 3,3 miliar. Kita cek foreign today. CCAK sudah mulai masuk. Saya pikir nanti ke lepas ini bisa nih teman-teman ke 80 ya. Tunggu dulu tapi konfirmasi sama 10-nya ya. Jangan teman-teman mentang-mentang foreign masuk. Kadang-kadang foreign masuk itu memberikan psikologis juga. Wah foreign masuk, foreign masuk. Akhirnya mereka jualan juga karena mereka itu jualan di harga shadow aja bisa teman-teman, sedangkan retail kadang-kadang tidak mampu makan kanan sama menghajar kiri gitu kan, mampunya ya cuman sekedarnya aja gitu kan. Tapi kalau ada kemampuan retail ada kemampuan aja makan satu apa namanya satu papan aja teman-teman ya. Mungkin itu akan menjadikan pertanda, ada yang makan nih. Nah, biasanya suka terpancing juga gitu si market maker. Ayo kita ngadu gitu. Tapi kalau sebagai retail yang tidak punya kekuatan itu, lebih baik sabar aja dulu teman-teman. Biarkan EMA sebelumnya di bawah dan menuju ke atas saja. Kita patokan ke situ aja dulu. Karena setiap EMA sebelum di bawah menuju ke atas suka ada kenaikan. Tapi karena sekarang lagi turun dulu, lah mau bikin support teman-teman ya. Jangan supportnya sudah jebol nih. Sekarang mau bikin support kembali. Jangan sampai teman-teman ngambil sembarangan. Kita ada ruanya gitu ya. Nanti target sementara bisa angka 278 sama di angka 304. Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik ya di sini nih. Sama Bandar Lokal sama Bandar Poren pun sudah mulai bagus. Oke, teman-teman ya untuk si gadget cell seperti itu ya. Lanjut ada Mina, teman-teman Mina. Mina GTSI Mina GTSI-nya mau dibahas lagi teman-teman. Enggak apa-apa GTSI. GTSI. Oh, udah masuk ya, tinggal dibahas aja ya. Izin Mina unsuspensi juga malah turun 5 juta katanya. Jadi minus 4 juta. Oh, turun plus 5 juta jadi 4 juta. Average 436. Nuhun, semoga awal tahun bisa ke harga 700. Amin ya. Min, tolong saham Mina, Min. Dari Sis Rena ya, dari Bro Adi Wibowo, ini dari Bro Muhammad Azpa.
Terus dari Bur Arasad Family ya, Mina dari kemarin FCA terus solusinya bagaimana? Solusi apa nih teman-teman? Mina ya dari hari ini FCA. Sebenarnya gini teman-teman, kalau FCA kan kena suspensi teman-teman ya. Kalau FCA kena suspensi kan memang peraturannya. Jadi kalau dia kena suspensi 1 minggu teman-teman ya, maka akan kena FCA akan seminggu. Nah, terus sebenarnya kenapa diturunkan seperti itu? Berarti kan si market makernya cenderung teman-teman ngikutin peraturan bursa. Ya, bila mana tidak ngeyel dengan tidak ngikutin aturan bursa, maka dia akan di-up kembali ya, bisa melebihi harga ke sini malahan gitu ya. Kalau tidak ngikutin aturan bursa, karena bursa itu memberikan warning suspensi itu, kalau kamu tidak diturunkan, maka akan saya suspensi 1 kali lagi jadi 3 kali, kamu bisa disuspensi selama sebulan gitu kan, sok pilih gitu kan. Mau diturunin, dibikin turun dulu tensinya, nanti dinaikin pelan-pelan ya, kata kita. Itu seperti itulah gitu teman. Jadi nanti kalau mau break area 505 lagi harus pelan-pelan naiknya biar tidak kena suspensi. Sebab kalau dia kena suspensi ya bisa sebulan teman-teman, lebih daripada seminggu biasanya teman-teman ya. Nah sekarang kenapa diturunin ya untuk ngikutin aturan bursa teman-teman. Kalau tidak diturunin maka akan cenderung kena suspensi begitu teman-teman. Malahan suspensinya lebih lama lagi gitu, lebih daripada sebulan gitu kan. Nah kebetulan teman-teman kan area sini nih dia belum pernah bikin yang namanya support. Nah sekarang kalau ada pantulan akan menjadi support. Nah ini nanti akan menjadi tanda kenaikannya. Nih garis-garis ini nih. Ya makanya saya kasih target hanya tanda kenaikan aja karena targetnya di sini 7710 gitu kan. Kalau kita cek Mina di sini sebenarnya Mina masih ada potensi nggak kenaikannya Mina. Coba cek dulu teman-teman ya Mina nih. Oh masih ada potensi teman-teman di Mina mah ya, apalagi ini 0,00 ya. Artinya bandar yang nguasain ya wajar lah kalau dia turun dulu gitu kan. Nanti kalau sudah turun bikin koreksian. Nah, selagi dia dijagain teman-teman pasti kan ada kendala panjang nih ya. Kendala panjang kan ada dua nih, 1, 2 nih. Kalau dia sampai level sini masih aman sebenarnya nih. 318 ya. Jangan sampai jebol 318. Ini tahanannya hanya candle aja, candle panjang aja. Saja kena panjang 320 terus di angka 258 ya itu si tahanannya. Mudah-mudahan si tahanan di sini tuh karena kan di sini ada sedikit gap ya. Sudah dilewati tapi dengan gap kembali. Nah, gap yang seperti ini pasti dilewatin lagi. Pasti dia itu akan naik lagi, teman-teman. Kalau sudah terlihat gap seperti ini gitu kan. Karena kan yang suka saya bilang bahwa setiap gap itu akan dilalui lagi baik gap up ataupun gap down, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau masuk, sabar dulu. Bagi yang belum keluar, kalau pengen keluar, kalau yang sudah di bawah, udah istilah udah tegang gitu ya udah teman-teman syukurin aja apa yang didapat gitu kan. Tapi teman-teman yang nyangkut dan tidak mau apa namanya tidak mau cut loss, sabar dulu aja. Kalau mau dibarin sabar dulu aja ya. Karena kenapa? Karena si bandar lokal lagi masih lagi keluar. Sorry, terutama si bandar lokal ya lagi keluar dulu nih ya. Di bandar lokal keluar dulu. Jadi secara TA kemarin bagus. Cuma saya bilang kan ini harus bikin koreksian dulu gitu kan. Kalau tidak bikin koreksian dulu, eh, kenaikannya kan rally teman-teman ya. Maka terjadilah suspensi, akhirnya diturunkan secara terpaksa, tidak dengan sukarela. Gitu. Ini kan kalau suspensi ARB kan sebenarnya ini sebenarnya bukan ARB untuk kemauan dia karena FCA aja teman-teman. Jadi ini ARB karena FCA. Jadi sabar dulu aja selama seminggu ini ya. Nanti juga kalau sudah bebas FCA-nya selama seminggu dia akan dijual normal kembali. Kita lihat dulu nih apakah si Bandar Poren mau ngambil lagi apa enggak ya. Si Aka sudah ngambil nih 4.000 teman di Porennya ya. Sudah mau dikumpulin lagi sama si Aka nih. Nah di domestik pun ternyata broker yang ngambilnya bagus nih. Ada AT, ada ZP, ada DR ya. Kita cek deh ya 17. Nah ya masih sama teman kita. MG enak ya jualan ya sampai 33 miliar ya. Yang nerima siapa teman kita? Siapa kita? Teman kita ya. Tapi si AT sudah mulai ngambil teman-teman ya. Si AT sudah mulai ngambil, sabar aja dulu.
Nah, biasanya kalau teman-teman yang sudah mulai istilahnya take profit ya silahkan aja gitu kalau mau take profit. Nanti ngambil lagi ketika habis koreksiannya. Dia lagi mencari pijakan dulu teman-teman ya, pijakan dulu untuk bikin koreksian. Nah, makanya waspadalah ketika dia sudah turun ke angka 326 karena sudah dilewati candle panjang sampai ke level 258 teman-teman ya. Kalau 258 masih ditahan masih bagus sih teman-teman ya. Artinya masih ada bisa up kembali ya. Tren pun masih bagus, cuman bandar lokalnya lagi jualan dulu. Nanti kalau bandar foreign-nya sudah mulai masuk sedikit kan, nanti bandar lokalnya sudah mulai masuk kembali, saya pikir saatnya di up kembali. Karena ini potensi kenaikan tuh masih ada ya. Kalau saya melihat di sini dari pundak chartnya, ini baru lolos daripada harga murahnya. Nah, mudah-mudahan tidak jadi bawah harga murahnya lagi, soalnya kalau dia bawah harga murahnya lagi, lepas dari 320 ke bawah, cenderung dia akan bermain lagi di harga termurahnya ke harga murah lagi gitu. Nah, kalau dia bermain di harga murahnya kan bisa bermain di level harga murah ke level tengah ataupun ke harga wajarnya berdasarkan pundak wajar berdasarkan pundak chart di angka 1100-an. Ya teman-teman ya, ini wajar sekali kena FCA itu. Kenapa? Karena memang peraturan bursa yang mengatakan seperti itu. Kalau mau istilahnya ngikutin aturan saya, turunin. Kalau tidak mau silahkan naik, tapi konsekuensinya akan saya suspensi selama lebih daripada 1 minggu. Nah, karena peraturan bursa ini tidak mengikat secara tetap, ya. Dia bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan, tergantung dari kemauan seorang BI-nya. Dia BI punya kuasa ya, ikutin aja kuasa dia lah, teman-teman. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu ya. Untuk si Mina ya sabar aja dulu bagi yang mau tidak mau cut loss, bagi yang mau take profit ya silahkan aja nanti bisa ngambil lagi ketika dia koreksi. Yang penting koreksian jangan sampai level bawah aja. Maksimal di sinilah teman-teman. Yang pertama di level 320-an sini. 322, yang kedua di level sini. Ini masih posisi aman banget kan dijagain di level si candle panjang ini ya. Dan bagusnya itu dia sudah bikin koreksian ketimbang dia naik terus rally ya ketika penurunan seperti ini harusnya teman-teman harus waspada ya terhadap emiten-emiten yang rally seperti ini. Nanti kedepannya akan menjadi perhatian buat teman-teman ya. Karena si bandar lokalnya lagi jualan masih dikuasain sama teman-teman kita. Tapi terakhir ini ada broker yang lumayan bagus teman-teman ya. Yang ngambilnya ada si AT sama si JP sama si DR. MU juga sudah mulai ngambil sama si AO ya. Oke, tunggu redam aja dulu teman, biarkan dia ngeredam dulu, biarkan dia mau ke arah manapun, teman-teman tunggu dulu. Bagi yang teman yang baru mau masuk, sabar dulu. Jangan masuk dulu karena MA10 sampai MA20 berada di atas. Artinya potensi penurunan masih terjadi. Lanjut, ada emiten URBN, teman-teman. URBN, mana sudah ya? URBN. URBN dari waktunya istirahat. URBN. URBN sudah selesai teman-teman targetnya. Gimana dong ini? Udah lama ini dibahasnya ini. Tercapai. Ini sebagai pencapaian aja ya. Karena saya juga sudah harus melaporkan kepada teman-teman bahwa emiten ini sudah dibahas gitu kan. Jadi kalau ada tanda seperti ini kan enaknya itu saya kan udah dibahas gitu kan. Udah lama dibahasnya. Makanya saya suka bilang sama teman-teman, yuk lihat dulu deh emitennya apa namanya yang mau dibahas tuh lihat dulu ke bawah siapa tahu sudah dibahas gitu kan. Nah, oke, kita lihat URBN ya. Tanda penurunan dulu deh, teman-teman ya. Di angka 210 tanda penurunannya. Ini sebenarnya tanda penurunan di sini. Kita kasih warna baru deh. Ini udah lama berarti teman-teman. Karena masih biru ya. Kalau yang baru itu sudah digantikan sama oranye. Udah lama banget berarti. Oke, kita cek URBN untuk posisi di mana. URBN, kita lihat posisinya ya. Ini sudah mulai enak nih. Wis, masih murah, teman-teman. URBN masih murah nih. Ya. Ini sudah break area murahnya, teman-teman ya. Tinggal tunggu koreksiannya aja nih. Wah, kalau terjadi koreksian bagus nih, teman-teman ya. Mungkin koreksiannya apalagi kalau koreksian sampai menyentuh sudah menyentuh ini apa namanya gapnya ya. Wah, itu bagus, teman-teman ya. Ini tanda bonus saya bikin di sini ya. Sorry kok nggak ada. Nah, ini tanda penurunannya saya bikin di situ lagi. Oh, itu turunnya bawah, teman-teman. Turunnya bawah. Nah, ini sudah sini yang nyentuhnya. Berarti di sini supportnya nih, teman-teman. Ini supportnya ya. Nah, kalau dia bikin support lagi ya di level 210 itu akan menjadi lebih baik lagi untuk turun lagi. Ataupun nanti sideways atas itu akan bagus.
Karena kenaikan saya bikin di sini ya 256. Nah, bila mana 256 tidak bisa dilewatin, maka cenderung dia akan turun kembali. Tapi kalau harga ini bisa dilalui lagi, saya pikir dia akan melanjutkan kenaikan yang terlebih lagi di sini sudah ngebreak area murahnya ya, tinggal tunggu koreksiannya aja. Ini masih murah, teman-teman. Ke atasnya ada nggak? Kita cek ya. Tahun 2022 ya. Tunggu sebentar teman-teman, sudah mulai ngadat lagi nih. Tunggu sebentar ya. Tahun 2020 sebentar. Nah, target selanjutnya teman-teman adalah pas ini nih. Ini ada gap nih, ya. Ini gap yang sangat lebar sekali. 310 ya. Itu targetnya, di atasnya ada si kepala merah kecil. Sini nih. 344 itu juga target. Ada gap kecil 384 ya. Level mana lagi teman-teman? Banyak teman-teman ini targetnya. Nah, yang penting sini nih. Kita sampai ke level sini aja ya. Ini 600 ya. Nah, sini 700-an teman-teman. Tapi ya teman-teman usahakan ya sesuaikan aja dengan psikologis teman-teman ya. Kalau tidak sanggup ya udah yang terdekat aja gitu kan. Nggak usah yang jauh-jauh teman-teman ya. Yang terdekat aja. Kita cek urban. Ya, nah ini target selanjutnya di sini ya. 310 teman-teman. Tuh. Sampai ke 3384 aja dulu ya di sini ya targetnya nih. Jangan tinggi-tinggi dulu targetnya ya. Untuk pungutan bagus teman-teman, pungutannya bagus nih. Si bandar foreign masuk ya, bandar foreign masih ada di dalam, bandar lokal pun sudah mulai masuk. Cuman kalau dia bertahan di level sini ya, 236 biarkan nanti menjadi PR masa depannya aja itu ya. Kalau dia masih bertahan di level 232 ataupun satu tik di sini nih, betul ya di sini bertahan nih. 242 cenderung bagus ya. Kadang-kadang gap seperti ini suka menakut-nakutin juga gitu. Bahkan ini mah biarkan untuk masa depannya aja gitu ya. Untuk bisa itu. Tapi kalau dia cenderung diturun ke bawah lagi itu kan lebih bagus lagi. Artinya nutup dulu ya. Nanti ke kenaikannya akan lebih tinggi lagi. Oke, 384 ya target selanjutnya. Nanti teman-teman kalau yang mau masuk tunggu MA10-nya aja ya. Sini nih, 15 menitan, teman-teman tunggu MA10. Nah, biarkan dia masuk dulu ke MA10 dulu ya, teman-teman ya. Biarkan ke tanda kenaikan dulu 256. Nah, teman-teman bisa masuk di situ. Ya, untuk 15 menitan. Karena kalau di sini kan masih jauh sih. Jadi teman-teman kalau 15 kan bisa ngukur ya. Oh, saya sudah mulai di MA10 kan masih berada di atas nih. Nanti pas ke atas, teman-teman ya, CMA 10-nya berada di bawah, candlenya ke atas, nah teman-teman bisa masuk di situ ya. Untuk terlihat jelas dia akan mulai up kembali. Oke, teman-teman ya, forennya bagus nih, 27 juta, tapi nggak terlalu gede sih teman-teman ya, forennya ya. 27 juta, 43 juta ya. Ini masih emang kurang liquid lah, teman jangan masuk, jangan gede-gede lah. Jangan gede masuknya. Koci, teman-teman. Koci. Kita lihat Koci dari Rakago RK3DO. Koci udah bisa masuk apa belum? Terima kasih semua rajian Muhammad Salamin ya Koci. Koci belum teman-teman ya, biarkan masuk ke MA10 dulu ya. Ini tanda penurunan malah dijebol nih teman-teman. Sabar dulu ya kalau masuk ya. Ini lagi saya doi atas, bandar lokal sih masih ada. Bandar lokal sudah mulai masuk ya, 74 doang teman-teman nih. Lagi sepi ya ini. Ini bandar foreign masih ada di sini nih, tanggal 21 November kita cek nih. Siapa sih bandar foreignnya? Tuh memang lama banget teman-teman. Biasanya bandar foreign sedikit amat ngambil 21 November. Oh si PD, bukan. Foreign dulu foreign. CC sedang ngumpulin barang sama si Age, tapi saya sedikit amat. CC nih lagi ngumpulin barang ya. Di target kenaikan di tanda 108. Koci ada gap nggak? Ada gap nggak di sini? Tidak ada gap. Sini wah sini aman banget teman-teman. Si bandarnya bagus banget sini. Berarti nggak di sini doang ya tanda kenaikannya. Dia sudah jebol tanda penurunan ya. Tinggal support doang di sini. Ini support yang di bawahnya 81 ya. Jadi kalau dia nyentuh dan pas banget 83 nggak usah khawatir. Tapi kalau sudah mulai jebol patut diwaspadai, ke supportnya jebol ya bisa ke level 74 ya untuk ke support berikutnya. Ini kan candle yang paling tinggi nih belum dilewati nih. Patokannya ini aja ya nanti ya. Bila mana candle yang ini tidak dilewati satu tik 85 aja ya teman-teman ya. Tidak bisa dilewati cenderung masih baik-baik aja. Tapi kalau sudah mau dilewati waspada. Kenapa waspadanya?
jebol support gitu kan. Tapi kalau tren masih bagus, masih uptrend nih, MA 200 masih berada di bawah. Cuman untuk penurunan kan MA 10 berada di atas, teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman sabar aja dulu. Ini udah ketahuan di sini targetnya nanti nih. Kalau mau ngambil tunggu dulu ya sampai betul-betul MA 10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Ini dia sistemnya naik, turunin teman-teman. Teman-teman harus sabar dengan pas kenaikan tinggi gitu ya. Dengan sabar, teman harus tunggu dulu ke bawahnya gitu ya. Atau enggak pas naik tinggi ya udah take profit dulu, nanti tunggu lagi di bawah teman seperti itu bisa jadi seperti itu. Koji itu punya target utama di sini ya. Nih, 135 ya. Ini emiten yang didowntrendkan ya, ya teman. Ini emiten yang didowntrendkan. Jadi target saya di sini ya, di angka 135. Tinggal teman-teman bersabar aja. Tinggal teman-teman sabar dan syukur di sini mah. Kenapa? Karena dia kan punya kanal panjang nih. Jebret turun lagi. Udah pas naik tinggi udah take profit. Nanti turun lagi di bawah. Tapi kalau teman-teman yang punya di bawah, mau sampai 135 tinggal sabarnya aja. Kalau sabar saya pikir akan menjadi pemenang gitu kan. Di sini ada Smart Money sudah berkumpul dengan baik, bandar lokal sudah mulai bagus, bandar foreign masih ada di dalam walaupun ada penurunan tapi tidak terlalu banyak. Kalau kita gabungkan gitu CC itu masih ada di dalam. Oke, untuk Koci ya, sabar dulu kalau mau ngambil tunggu dulu ya. Karena dia sudah bikin support di sini nih, dijebol supportnya ya. Nah, tinggal satu lagi nih, tahanan kena panjang ini aja, di angka 85 berarti ya. 85 sampai jangan jebol ya. Kalau 85 pas nggak jadi masalah. Kalau jebol waspada bisa ke supportnya di angka 81 jebol, wah bisa ke level 75 dan ke MA 200 ya. Ini kan tanda kalau ini kan istilahnya garda terakhir teman-teman. Nah di sini sebenarnya punya tahanan nih karena panjang tinggi nih. Sampai kalau lepas ini berarti maksimalnya di angka 66. Jangan sampai lepas lagi, udah lepas lagi ya udah. Ya sudah habis di sini teman-teman. Dia akan membuka lembaran baru lagi untuk bisa ke atas lagi gitu kan. Itu ya teman-teman untuk si kendalanya gitu kan. Oke, teman-teman, kalau yang sekali lagi, Koci dalam posisi agak sedikit turun dulu, lagi bikin koreksiannya agak lumayan landai, teman-teman. Tapi bandar lokal masih ada di dalam, baru masuk ya beberapa hari ini, dan bandar foreign masih juga ada di dalam ya. Artinya si bandar lokal sama si foreign masih ada di dalam. Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik. Tinggal syaratnya akumulasi kembali aja, teman. Tinggal ada dorongan aja ya. Target utama 135. Itu untuk si Koci ya. Dos sekarang, dos ya. Dos. Dos dari Bro Ajis, bahas dos katanya. Dos sudah tercapai target babak kedua sih teman. Dia lagi bikin koreksian ya. Jangan ngambil dulu nih. Jangan ngambil dulu, sabar dulu untuk dos ya. Nah bagi teman-teman di atas, ini sebenarnya emiten yang sudah selesai nggak Pak ya? Belum ya? Oh babak kedua berarti sudah selesai. Ingat ya, dia sudah selesai nih. Ya, dia sudah selesai di sini nih. Tercapai di sini tahun 2000 November tahun 2024. Nah ini babak keduanya pun sudah disentuh satu kali. Nah bila mana pingin up kembali ya sampai ke tanda kenaikannya dan bisa balik ke arah atas lagi, tunggu koreksiannya aja. Tunggu koreksiannya aja. Karena kendala yang agak panjang dijebol, ini satu lagi kendala panjang yang sampai dijebol gitu ya. Kalau dari jebol yang minimal ditahan di 206, tapi kalau semula jebol ada tanda penurunan di angka 192. Santai aja dulu kalau mau ngambil, santai aja dulu ya karena potensi penurunan masih akan terjadi ketika MA 10, MA 20 berada di atas candle. Biarkan dia mencari pijakan dulu ya untuk memastikan nanti teman-teman mau ngambil lagi, tunggu putar baliknya. Kapan mulai masuknya? Ketika MA 10 juga akan menuju ke atas. Karena si poin masih masuk hari ini nih. 233,6 miliar ya. Bandar lokal pun masih ada di dalam. Mereka juga ngebuang, cuman tidak terlalu banyak. Ya, oke, teman-teman ya untuk si DOS. Posisinya masih bagus, teman-teman, masih bagus posisinya. Tinggal tunggu koreksiannya aja, dia selesai koreksiannya dulu. Nanti kalau sudah putar balik lagi, yang penting dia tidak jebol support aja di sini balik lagi ke bawah gitu kan. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi si DOS ini bagus ya. Lagi koreksian dulu bagusnya. Tapi kalau mau ngambil sabar dulu ya, tunggu dulu sampai masuk dulu bahkan menuju ke atas. Tunggu sebentar teman-teman di setting. Nah, DOS itu posisinya dari tengah ke bawah, artinya masih ada peluang bisa ke level sini lah minimal ya 252 gitu. Sini kan 268 juga boleh, teman-teman. Tapi kalau dia sudah nge-break area sini bagus nih. Ya, break area sini aja nih. Tapi saya bikin di sini dulu ya. Sebagai tanda kenaikan dulu nih. Kalau dia tidak sanggup ke level sini berarti dia akan melanjutkan penurunan.
Tapi kalau sudah sanggup sampai dijebol, ini dijebol gitu ya, artinya di break gitu ya. Maka targetnya di sini dulu nih, babak keduanya. Nah, babak kedua ini. Ini babak kedua, di babak ketiga nanti. Kalau dia sudah jebol area 294, targetnya sini ya, 328. Itu untuk sidos. Tapi sementara ini sabar dulu ya, karena lagi potensi untuk penurunan masih ada. Ketika MA10, MA20 berada di atas dan posisinya lagi nukik. Kalau tren masih bagus, masih uptrend. Bell, bell. Bell. Kalau emiten-emiten yang seperti ini ya, teman-teman, saya eh, mengingatkan aja ya. Ini posisi masih berada di bawah milik bandar. Targetnya sudah ke harga tengah, standarnya harga tengah. Sorry, targetnya itu ke harga murahnya. Ini harga murahnya nih. Di angka 86. Berarti kan murah banget kan di sini kan. Saya bilangnya kalau sini harga murah. Kenapa? Karena kan murah, tengah, mahal gitu kan. Berarti kalau di bawah harga murah berarti murah banget. Targetnya ke harga murahnya di angka 86. Nah, kalau teman-teman menemukan emiten yang suka naiknya tinggi seperti ini, harusnya ya secara teori teman-teman harus bisa waspada. Oke, emiten ini naiknya tinggi. Berarti kalau dia turun tajam, saya akan nerima. Begitu, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman istilahnya punya di harga tinggi pun sepertinya wah tinggi kejemput enggak. Nah, standarnya bisa dijemput, teman-teman ya. Kan dia di angka 88 standarnya. Kalau sini kan 90 kan 88 lah. Nah, bagi teman-teman yang ikut di atas bagaimana? Tunggu dulu, sabar dulu, average aja. Nanti mungkin harga tengahnya bisa kejemput. Karena dia bikin shadow banyak kan, dan manfaatin shadow-nya aja. Udah keluar dulu, nanti ngambil di bawah lagi gitu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu ya untuk si bel ini tanda kenaikan saya bikin di sini. Nah, tanda kenaikannya. Nanti kalau sudah lewat sini, ini satu kali tarikan aja, teman-teman ya. Udah satu tarikan lepas, satu tarikan lepas. Nanti ngambil lagi di bawah. Masukin ke watchlist aja. Emitennya seperti ini enak, teman-teman ya. Teman-teman punya di bawah tinggal nunggu sebulan 2 bulan naik, sebulan 2 bulan naik gitu kan. Apalagi trennya lagi bagus, masih uptrend ini, ya. Ini tanda kenaikan, juga tanda kenaikan ada dua nih tanda kenaikannya. Nanti targetnya 90 lagi, tidak sejauh-jauh sini lagi 90. Baik dengan shadow ataupun dengan body, ya. Oke, ambil aja nanti pas bawah karena menuju ke atas ataupun nyicil lah teman dikit-dikit gitu ya. Atau kalau mau agak sedikit teman-teman santai ketika bandar lokalnya atau bandar foreign masuk nih. Kan bandar foreign masih di dalam nih ya. Nanti gak dia masuk lagi kan bandar lokal sama sama lagi keluar nih hari ini. Ya, tunggu dulu gue EMA 10-nya. Nanti kalau teman-teman sudah bandar lokal sama foreign masuk, apalagi kalau smart money sudah ada yang tinggi nih. Udah paling nunggu kalau smart money tinggi itu 21 Oktober ya diangkat tanggal 11 November ya. Berapa tuh? Sekitar 20 hari kerja ya. Nah, tinggal tunggu aja nih. Tinggal hitung aja teman-teman dari sini ke sini berapa naiknya. Nah, teman-teman sudah mulai panjang, udah masuk situ aja. Nanti pas naik udah jual, naik jual, udah gitu aja. Emiten yang seperti ini. Kecuali kalau sudah ngebreak area 90, maka dia akan mengejar ke harga dari tengah ke sini nih, ke angka 300-an ataupun nanti ke bawahnya dikit di angka 242. Kalau sudah break area harga murahnya. Jadi kalau sudah break harga murah berarti kan levelnya sudah ditingkatkan, model Vire kan levelnya sudah ditingkatkan gitu kan. Standarnya 90 tiba-tiba 90 di break ya ke angka 100 ke atas, sekarang kan harga sudah lumayan bagus. Nah, ini area break ya nanti ini kalau sudah mau break dan bertahan teman-teman maka targetnya akan ke lebih atas lagi. Begitu ya teman-teman untuk si Bell. Nano sekarang Nano. Kita cek Nano. Nano. Nano katanya dari Bro Rajibun Kakri ya, Nano kita cek Nano. Nano lagi turun dulu teman-teman ya semenjak naik ya dia turun dulu. Tanda penurunannya sudah mulai dijebol semuanya nih ya. Harap hati-hati ya, jangan ngambil dulu ya. Jangan serakah ngambil dulu serakah. Jangan terburu-buru ngambil ya. Saya bikin tanda kenaikan lagi nih. Nano itu masih ingat ya di level-level sini ya. Mungkin teman kita sudah cuan ya. Saya masih ingat kok di angka berapa ya di sini nih. Level sini kan nggak naik-naik, turun lagi gitu, naik turun lagi gitu. Level 2024 kan, Nano itu ya masih ingat saya teman-teman. Nah sekarang pas banget mau ke MA 200, pas banget mau ke MA 200.
Jebol MA 200 sampai ke level 37, waspada. Kenapa? Downtrend sudah mulai dijalankan. Ada kemungkinan di up? Ada, kalau masih sedikit ya. Kadang-kadang kan diturunin dulu market maker seperti biasa, membuat kejutan, kebawahin, pantulin lagi gitu kan. Tapi ingat, lebih baik sabar dulu. Walaupun dipantulin lagi, tunggu sampai EMA 10-nya dulu. Biarkan EMA 10-nya dibawakan lagi menuju ke atas lagi. Nanti teman-teman bisa manggil di situ. Ini target yang babak berapa nih teman-teman, target ke sini gitu ya. Babak kedua aja ya, sini soalnya nih sudah dicapai dikit pada dikit lagi gitu ya. Babak kedua berarti ini teman-teman. Kita bikin babak kedua aja ya. Tapi santai aja ya, babak keduanya sampai santai aja teman-teman ya. Babak dua nih ya. Nah, kan sudah lagi turun dulu, teman-teman sudah turun dulu. Nah oke teman. Sip ya. Nanti babak kedua ke angka 89 lagi, atau enggak 90 deh. Tapi untuk saat ini sabar dulu, jangan ngambil dulu ya. Kenapa? Karena potensi penurunan masih ada. Jangan sampai teman-teman serampangan ngambil. Akhirnya bukannya dibawa naik, malah dibawa turun terus. Lebih baik sabar dulu, tunggu EMA 10-nya. Nanti walaupun teman-teman nyangkut di EMA 10-nya, ketika mau ngambil pun tunggu aja EMA 10-nya lagi gitu kan. Maka enak average-nya tuh. Bahkan harga setengah ke antara EMA 10 sama EMA 10 suka kejemput. Itu maksud saya teman-teman. Kalau teman tidak hobi cut loss, saya emang nggak mau hobi cut loss gitu kan. Saya pengen average aja, tunggu aja sampai betul-betul EMA 10 di bawah kena lagi. Average di situ ketika dia sudah sampai harga tengah, nah teman-teman bisa keluar dulu, kita masuk lagi ketika dia sudah mulai di EMA 10-nya lagi gitu kan. Itu maksud saya kenapa saya suka memberikan kepada teman-teman belilah di EMA 10-nya. Nano dari dulu sampai sekarang memang lagi terus dibuang sama bandar lokalnya. Kemarin bandar foreign sempat masuk banyak gitu kan di level sini, tapi akhirnya dia keluar juga. Makanya sabar dulu. Apalagi sudah mendekati MA 200-nya. Karena banyak gap nih, teman sampai ke angka 34 pun masih ada gap ya. Ini ada gap yang sangat lebar banget nih. Gap yang saya bilang kan, gap A pasti ketutup gitu kan. Sudah terbukti kan di sini ketutup tuh ya, sudah ketutup. Tinggal satu lagi kan gapnya di bawah MA 200. Makanya sabar dulu ya. Kalau mau ngambil sabar dulu. Walaupun smart money sudah ngumpul tapi secara TA belum mendukung ya sabar dulu, jangan ngambil dulu. Jangan sampai teman-teman terburu untuk ngambil terlebih dahulu. Karena benar lokalnya lagi jualan terus. Oke teman-teman ya, kita sambut lagi satu lagi coal deh teman-teman. Coal. Mohon maaf ya beberapa ini saya tidak dibahas komentar dulu ya sobat teman-teman ya. Ini coal ya dari Bro Alas Channel hari ini kembali masih sehat. Coal hari ini kebanting masih sehatkah? Oh masih sehatkah coal gitu maksudnya ya. Jadi Bro Abdul saham coal target berapa? Saham coal dari Galeri Trading ya. Terus dari Bro Abdul Japar izin analisa saham. Wah baik. Terus dari siapa lagi nih? Dari Bro Hertanto Yo Indro Prasoputro ya. Coal Galeri Trading. Dari Bro Wills ya. Update coal saya selalu. Amin. Makasih ya Bro atas doanya. Sama ya nih update buat coal ya. Coal ada apa coal? Coal itu teman-teman perhatikan ya. Set. Nah, tanda penurunan ya sudah dilewatin. Saya kasih lagi tanda kenaikannya di sini nih ya. Dia sudah lepas daripada MA 20 lagi bikin yang namanya support. Nah, ini sudah mau membentuk support. Tapi satu syarat belum terpenuhi. Apa itu? MA 20 sama MA 10-nya masih di atas. Artinya masih ada potensi penurunan ya. Dan per hari ini pun si bandar lokal sama si puran keluar. Nah, kalau kita cek 15 menitan, teman-teman ya. 15 menitan kita cek. Nah, ini sudah mulai masuk lagi nih ke MA 10-nya. Cuman belum uptrend ya untuk 15 menitan. Mungkin targetnya bisa ke MA 10 aja dulu deh. Ataupun nanti ke angka 101 ya. Nah, walaupun bandar lokal sama Sipuran lagi buangan, kita cek siapa yang nerima. Siapa tuh yang nerimanya? Golongan konglomerat gitu teman-teman ya. 22 November. Desember bro sekarang ya. Mana nih Desember? Nah, 22. Oke, ternyata porennya tidak begitu bagus. Ada CYP ya, walaupun ngambil 20.000. CCKK-nya cenderung keluar, tapi dia bagus nih teman-teman, bisa mampu ngedorong loh ini si YP ini ya. YP bisa ngedorong ya, 154 juta bisa ngedorong ya. Bagus berarti teman-teman bisa ngedorong.
Nah, di domestik kan ada si XL sama si CC. Ini tinggal nunggu koreksiannya aja, teman-teman. Kalau dari volume sih, hari ini volume hijau, teman-teman ya. Berarti kan banyak yang beli gitu, banyak yang berminat ya. Makanya teman-teman kalau mau ngambil scalpingan 15 menitan aja ya. Nanti kalau sudah masuk ke MA10 ya tinggal targetnya ke angka 104 atau ke angka MA200 dulu. MA200 di break baru targetnya ke angka 171 ataupun ke 146. Nah, itu tuh kecuali. Kalau area aman dia lagi bikin koreksian, teman-teman. Koreksiannya terserah mereka, tapi di sini nih. Di sini kan ada kanal panjang. Nah, dia kan tidak dilewati nih kalau kita gedein ya. Dia tidak dilewati nih area panjang. Nah, berarti ini akan menjadi tiang. Jadi kalau tiangnya belum roboh atau artian dia belum dijemput sama body, kan ini sama shadow mah sudah nih, sama shadow sudah ya. Tinggal sama body aja yang belum kan. Nah, tapi udah, sorry. Dia harus maksimal itu ditahan di atasnya dikit. 87. 87 dilewatin dengan body, ya pas banget nggak jadi masalah. Asal besoknya ada pantulan. Tapi bila mana dijebol, si candle panjangnya sebagai tiang, ya tiangnya jebol berarti kan roboh. Artinya sudah roboh. Ya waspada teman-teman bisa menutup ke gapnya dulu di angka 82 atau mau ke gap level sini lagi. Sedangkan dia kan supportnya supportnya dalam di angka 55. Nah ini sebenarnya lagi bagus dia itu lagi bikin support dulu ya. Bahkan di sini pun dia ada tanda kenaikannya gitu kan. Cuman yang ngambilnya kan brokernya broker eh, teman-teman kita gitu kan. Harusnya kalau dia bagus, yang paling bagus sebenarnya gini teman-teman. Kalau bagus ada emiten bagus itu ya. Jadi ada kanal panjang ini ya, tidak tidak lebih dari sedikit aja di sini nih. Nah, kalau kemarin di sini aja nih, yang 105 ya, terus dia terus sideways ya di sini teman-teman ya. Tidak sampai jebol hampir mendekati ya. Sebenarnya masih aman aja kalau dia masih ditahan di satu titik di atasnya gitu kan, di atas kanal yang panjang ini. Cuman kan dia sudah jebol EMA 20, artinya dia kan mau bikin support dulu nih ya. Ini kan tanda yang terendahnya doang, bukan support. Nah, ini sudah mau bikin support dulu. Bila mana terjadi support, apabila sudah melewati MA20, terus si MA10-nya di break teman-teman ya. Ini bawah di break MA10-nya, di break. Nah, ini akan jadi supportnya nanti ke depan. Ya, untuk saat ini Banda Lokal sama Sipon lagi jualan dulu. Patut diwaspadai apabila sudah jebol tiang ini ya. Di sini tiangnya teman-teman ya, untuk si coa ini. Oke, terima kasih. Si porennya kan yang ngambilnya teman sudah mulai habis barangnya nih. Kecuali kalau besok dia ngambil lagi gitu. Tapi ini ada si YP ternyata bagus juga bisa nahan harga gitu kan. Nah, di bandar lokalnya kita cek nih kan keluar teman-teman tapi di sini hijau gitu kan, volumenya hijau. Bagus besok kalau mau hijau ya ada AT di sini teman, ada IP, ada AT gitu kan. Ada YU sudah ngambil walaupun sedikit, MG sudah ngambil sedikit. Itu artinya masih dipertahankan lah sama broker-broker luarnya, teman-teman ya. Oke, untuk sementara coba seperti itu ya. Jadi dia memang lagi tarik-tarikan dulu nih, teman-teman ya. Kalau besok ada pungutan lagi pada lokal ataupun warnanya cenderung bagus ya. Yang penting dia tidak jebol karena si tiang pancang ini nih, tiang pancang jebol ya waspada teman-teman. Dia sudah mau bikin support kan. Tunggu dulu deh teman-temannya kalau mau ngambil atau mau average tunggu dulu deh sampai betul-betul MA10 di bawah karena menuju ke atas. Kita perlu kewaspadaan dan kehati-hatian teman terhadap emiten yang seperti ini. Karena kan dia baru lepas daripada FCA cenderung kan bandar lokal pengen ini jualan. Kan mereka yang ngangkat teman-teman di harga bawah banget gitu kan si coa ini kan. Harganya kan dari bawah banget harga FCA tuh bayangin teman-teman ya. Sampai ke level dia bebas artinya kan dia punya energi gitu ya. Jadi wajar kalau sekarang itu mereka jualan dulu gitu kan. Makanya kalau ditahan di candle panjang ini masih posisi bagus. Satu tick aja nih, 187 tadi ya. 85, 86 ya, maksimal 86 deh teman-teman. Jangan usah keluar dari 86 itu cenderung masih bagus. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu ya untuk si COA. Nanti buat emiten teman-teman yang lain akan kita sambung lagi. Sorry teman-teman ya, mungkin agak sedikit kurang baik ya secara visualnya karena nggak tahu nih teman-teman ya, PC saya kurang bagus harus diupdate kali ya. Nanti kita update dulu deh biar enak dan nyaman teman. Saya juga ngebahasnya biar aman ya. Satu lagi teman-teman ya ini nih tanggalnya saya kasih tanggal di sini deh. Ini tanda kenaikan ya. Kalau dia sudah jebol semi bagus. Artinya masih bertahankan mau bikin support. Ya gitu teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.